Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan keluarga Kusumayadi dan sekarang adalah edisi spesial tentang pertanyaan. Tapi kita khususkan dalam bentuk temanya tentang perjalanan. Ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa kami keluarga Kusumayadi misalnya melakukan perjalanan keliling Indonesia, apa tujuannya, siapa yang punya ide dan segala macam. Dan kita akan jawab dalam sesi sekarang. Oke, pertanyaan pertama, tentu saja tadi, mengapa keluarga Kusumayadi melakukan perjalanan keliling Indonesia? Silahkan. Tujuannya melakukan perjalanan keliling Indonesia adalah pertama untuk belajar mengenai negeri kita tercinta, karena sebelumnya kita tinggal selama hampir 13 tahun di Kuala Lumpur. Maka perjalanan ini menjadi sebuah proses belajar bagi kami dan anak-anak terutama untuk mengenal tentang negerinya. Terus yang kedua juga melalui perjalanan yang jauh dan terus-menerus, mudah-mudahan kami juga bisa belajar banyak tentang kehidupan, belajar dari kesulitan-kesulitan di perjalanan. Ini pertanyaan lagi, yang kedua adalah apa asal usul? Mungkin kamu bisa cerita tentang mengapa kamu melakukan perjalanan ke Indonesia. Ya, sejarahnya adalah ketika tahun 2017 ya, 2 tahun sebelum kita memulai perjalanan. 1 tahun ya sebelum memulai perjalanan, kita melakukan perjalanan ke Wairebo. Wairebo itu adalah sebuah desa di Flores. Nah, sering disebut negeri di atas awan karena ketinggiannya di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Untuk sampai ke desa ini kita harus trekking sekitar 4 jam. 9 km jalanan menanjak. Lalu kami menginap di sana 1 malam dan berinteraksi dengan penduduknya. Dari proses interaksi tersebut kami melihat, mengamati bahwa orang-orang di Wairebo ini dengan segala keterbatasannya yang kami anggap saat itu terbatas, listrik tidak ada, sinyal handphone tidak ada, lalu sekolah pun tidak ada, jadi anak-anak mereka harus turun ke desa untuk bersekolah. Tapi kehidupannya boleh dikatakan damai, bahagia, konten, kata orang. Lalu saya berpikir bahwa pasti banyak hal yang bisa dipelajari di Indonesia dari masyarakat tradisionalnya, kearifan lokal yang sama, bahwa mereka bisa hidup selaras dengan alam, bisa mengambil secukupnya dari alam, menjalani fitrah manusia sebagai pemelihara alam gitu. Lalu kemudian perjalanannya sendiri kita kasih misi ya, untuk lucu-lucuan sih, Unlocking Indonesia Treasure, yaitu membongkar kekayaan Indonesia. Apa saja yang dibongkar? Ya, ada 4 hal yang kita ingin ketahui selama perjalanan atau ingin kita belajar. Yaitu pertama tentang kebudayaannya, kesenian, sejarah, serta kuliner yang di seluruh Indonesia. Yang kedua, kami juga ingin belajar tentang kearifan lokal yang ada di daerah-daerah. Yang ketiga, kami ingin juga belajar dari para pahlawan lokal yang kadang tidak tercatat ataupun terekspos oleh media, tapi mereka sangat membantu atau punya kontribusi besar bagi masyarakat. Dan yang terakhir tentu saja adalah kami ingin menikmati pemandangan Indonesia yang tidak ada duanya di dunia. Oke, pertanyaan selanjutnya berkisar atau berkaitan tentang sejarah perjalanan kami, yaitu kapan keluarga Kusumayadi melakukan perjalanan ke Indonesia? Tepatnya 3 September 2018. 3 September 2018 kami mulai dari rumah kami dari Pondok Gede Tangerang Selatan, kemudian berpindah atau bergerak ke Sumatera ya. Perjalanan ini sendiri sebenarnya dulu dirancang sekitar 1 tahun ya. Ya, 1 tahun seharusnya sudah selesai. Namun pada kenyataannya tidak selesai. Jadi perjalanan Sumatera yang kami targetkan sekitar 45 hari ternyata mulur sampai ke 75 hari. Jadi mulurnya 1 bulan. Sebetulnya ya karena kami pikir perjalanan ini sekali seumur hidup,
kemungkinan besar untuk diulang itu sangat-sangat kecil. Betul. Sehingga kami pikir ya udah, kami manfaatkan sebaik mungkin, walaupun konsekuensinya adalah waktu yang melar gitu. Terus biaya juga membengkak ya, dan kami sendiri memposisikan diri bukan sebagai turis ya, tapi sebagai pembelajar. Ya. Jadi mindset yang digunakan. Jadi kalau misal di satu tempat kami rasa perlu untuk stay lebih lama, kami akan stay. Gitu. Beda kalau kami menjadi turis, strict sama jadwal, dan akhirnya road trip sendiri baru selesai pada di Kalimantan Barat ya, pada tanggal 8 Maret 2020. Jadi perjalanan kami sejak sudah sekitar 1,5 tahun ya. 1,5 tahun dengan waktu efektif di perjalanan sekitar 12 bulan. 1 tahun ya. Itu yaitu dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, kemudian ke Kupang, ke Gili, kemudian dari situ ke pulau-pulau kecil yang ada di NTT, lanjut lagi ke Sulawesi dan Kalimantan. Gitu. Okay. Next question. Apakah ada kendala mesin di perjalanan? Dalam perjalanan alhamdulillah si Moti belum pernah ada masalah kendala mesin. Jadi alhamdulillah kami di jalan baik-baik saja dengan si Moti. Karena kebetulan mobilnya sendiri mobil baru dan kami melakukan servis berkala sesuai dengan manual book. Oke. Pertanyaan ini khusus dia hadirkan Sabia untuk menjawabnya, yaitu pertanyaan dari netizen adalah apakah ide keliling Indonesia itu disetujui oleh si anggota keluarga? Pertama-tama ya not at all sama sekali, karena kan kita udah enak tinggal di Malaysia gitu, ada sekolah, abah has a job, terus ya pas berapa bulan gitu udah mulai warm up lah ke idea ini, jadi kita understand juga dan lebih fun juga sih belajar tentang Indonesia. So we know more about our country kan, karena selama 12 tahun kita tinggal di Malaysia dan kita sama sekali nggak tahu tentang Indonesia by kita, I mean Hakim and me. So it's a good experience. Gitu ya jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana anak-anak sekolah selama perjalanan ke Indonesia? Kamu dulu ya. Ya kan, silakan. Jadi Hakim dan Sabia itu menjalani homeschooling. Mungkin ketika dalam perjalanan kemarin tepatnya travel schooling. Ya. Jadi mereka belajar budaya, sejarah, kearifan lokal Indonesia melalui perjalanan. Gurunya macam-macam, dari mulai guide, kepala suku, tukang ojek, penduduk lokal, kami orang tuanya, siapapun bisa menjadi guru mereka selama mereka memberikan informasi mengenai budaya, sejarah, pengetahuan tentang Indonesia. Lalu Sabia dan Hakim juga membuat catatan pribadi berdasarkan apa yang mereka tangkap. Sabia membuat scrapbook dan cerita mengenai perjalanannya. Hakim membuat tulisan. Nah, apa yang dikumpulkan oleh Sabia macam-macam ya dia, memorabilia sepanjang perjalanan, Biji kopi, terus bulu binatang ya, bulu burung, atau apa lagi ya, biji kapuk, tiket masuk, terus foto-foto, terus tiket penyeberangan, gitu doang kan. Nah, selain itu di perjalanan juga mereka bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang pendidikan, dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi, dan ini juga memberikan wawasan baru pada anak-anak, bukan hanya pengetahuan tapi juga wawasan dan keterampilan berkomunikasi dan bersosialisasi. Lalu
anak-anak juga bukan belajar dari hal-hal yang menyenangkan saja, tapi dari hal-hal, dari kesulitan-kesulitan di perjalanan. Misalnya ketika ban kempes gitu ya, perjalanan terhambat, lalu ketika misalnya tidak ada toilet umum, sementara panggilan alam sudah memanggil-manggil. Pernah satu kali terjadi karena di Moti tidak bisa buang air besar, bisa tapi kami nggak tega untuk membuangnya, untuk melakukannya. Maka waktu itu pernah satu kali di hakim sudah mengalami panggilan alam, tidak ada toilet umum, maka dengan terpaksa hakim mengetuk rumah penduduk, secara hati-hati meminta izin untuk memakai toilet mereka gitu. Lalu mengenai pernah juga mereka berdua nih, Hakim sama Sabia, mengeksplor pulau. Waktu itu Gili Trawangan ya, hanya berdua saja, mereka bawa sepeda, kami titipkan pada kawan yang mau nyebrang. Lalu mereka eksplor pulau sendiri, mencari makan siang sendiri, kemudian mencari jalan pulang sendiri. Kemudian di pulau itu apa aja yang kalian lakukan? Explore, terus abang mancing. Enggak, cincin duit dia. Oh, Nanti money changer. Terus dia juga beli souvenir. Terus yang kalian ke penangkaran kura-kura ya? Oh iya, tapi itu kan lagi tutup. Itu kan on weekday susahnya lagi nggak rame gitu turisnya. Coba kita cuma keliling-keliling gitu. Oke, seharian ya? 2 jam. 2 jam. The rest time kita tungguin jam 3. Kita nungguin 3 o'clock buat itu. Oke. Tapi secara garis besar, dia melakukan travel schooling ini gimana nih menurut Ade? Lebih surprising daripada desk schooling. Lebih apa ya? Banyak kejutan. Lebih banyak kejutan, lebih apa ya? Was it fun? Jadi you learn on the job. Okay. It was one in a 100 experience. Jadi kan nggak dapet nggak dapet chance lagi kayak gini. Jadi kita belajarnya misalnya survival gitu sama guide kan, udah kayak ada lens yang bisa buat sakit perut atau belajar ini ya, apa namanya? Terus di hutan ya? Bikin splint buat tangan apa, broken hands atau apa. Then we learned about orang utan yang habitatnya terancam sama humans dan sawit misalnya, and elephants and all the other things kayak apa lagi ya, and indigenous people yang tinggal di daerah-daerah terpencil kayak di Mentawai misalnya kan harus trekking, atau di forest gimana tuh Di Wairebo itu kan harus 9 jam. Jadi itu kan one in a 100 experience. Kalau Ade datang kan belajar di tempat-tempat yang kita datangi, itu apa bedanya dengan belajar langsung misalnya dengan lewat internet, YouTube, baca buku, atau apa yang dirasakan Kan perbedaan? udah bilang kayak learning on the job, kayak anak-anak kecil gitu kan di desa-desa kan juga mereka learning kearifan lokal mereka sendiri setelah sekolah, kayak formal education. Mereka misalnya they learn farming or their culture like dancing or local wisdom gitu, medicine and stuff. So they're more they're more rich in traditional and very survival skill. Mereka tuh lebih survival skill mereka tuh lebih strong daripada city kids, karena kan city kids they have everything from computers to Wi-Fi to the internet. Kalau di sana mereka learn more how to survive in small places. It's more useful in the apocalypse, kayak where to get food and how to hunt and how to make medicine. It's more ready. Jadi when they finish school they can do anything.
And they are very firm on their roots ya, maksudnya They don't forget their roots. Jadi setelah mereka ke misalnya mau ke universitas, jadi mereka tinggal di situ berapa tahun gitu, mereka selalu akan pulang bentar atau apa, atau malah setelah selesai university mereka kayak yang balik kita lagi. temuin di suku apa tuh yang baju hitam Kajang. itu kan dia kan ada yang balik lagi mau memajukan desanya ya. bikin KTP lah apa, bikin better education. Jadi they are more better in some ways than us. They're better in some ways. They're not very dependent on small things. Mereka untuk tadi kan Khusus untuk untuk- yang bersangkutan dengan perjalanan, tapi di luar daripada itu Sabia dan Hakim juga punya target mingguan yang sifatnya akademis. Jadi mereka ada pelajaran-pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, geografi, sejarah, dan sains ya, IPA yang mereka pelajari melalui internet. Dan di luar dari yang mereka temui di perjalanan ya, walaupun ada juga unsur-unsur geografi, sejarah dan IPA dan sains, tapi ini yang sifatnya lebih baku dalam kerangka kurikulum yang mereka ikuti. Itu mereka ada target mingguan memang, tapi memang jam belajarnya sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah keberadaan sinyal GSM karena materi utamanya online. Kemudian yang kedua adalah posisi, apakah kita sedang diam, berhenti, atau sedang dalam perjalanan. Karena umumnya ketika dalam perjalanan ya mereka tidak otomatis tidak memegang laptop ya. Jadi itu sehingga yang untuk faktor yang sifatnya akademis ini memang lebih fleksibel tergantung situasi. Lalu selain itu mereka juga melakukan beberapa kegiatan volunteering, menjadi sukarelawan, mengajar bahasa Inggris, umumnya mengajar bahasa Inggris ya. Kemudian berbagi pengalaman selama perjalanan itu kita lakukan di beberapa tempat, di Lombok, di Sulawesi Selatan gitu ya. Mereka berbagi cerita dengan anak-anak seusianya di Poso ya. Talk tentang perjalanan, tentang berbagi cerita dengan orang-orang homeschooling. dewasa, kemudian mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak ya. Kemudian pernah juga mereka membantu pembangunan rumah korban gempa di Lombok, itu juga mereka ikut terlibat. Jadi ada beberapa kegiatan voluntary